Pria itu kembali mencibirku. Keparat sialan. Sepanjang lorong, aku mengeluarkan sumpah serapah. Mengutuk kesal tak sudah-sudah. Kepalaku pasti keluar asap saking kesalnya. Beberapa orang sampai melihat heran. "Pak Andra, tenang." Pak Ade sekuat tenaga menarikku menuju ruang kerjanya. Sambil mengatur deru dada, aku berdiri di depan sebuah whiteboard besar yang penuh dengan tempelan beberapa artikel koran dan foto. Masing-masing terhubung sebuah garis kusut yang saling tumpang tindih. Hasil penyelidikan Pak Ade semua tertulis di sana. Kata-kata ngabruk nyawa, songo pucung, dengan nama penerus, semuanya berkumpul dan menyisakan satu tempat kosong. Arjuno. Petunjuk yang ada hanya tulisan ritual Asmoropati, juga nama Joko Arjuno. Semua itu belum cukup. Dapat tersangka tapi malah bubar. Lagi-lagi Pak Ade yang berdiri di sebelahku terus-menerus menggumam sambil mengurut kepala. Artinya semua ini direncanakan Arjuno. Bukannya bagus si keparat. Terangku juga. Sialnya keparat itu benar-benar pintar. Pak Ade menggeleng berulang kali. Tapi kenapa bangsa tadi bilang jika kita kalah sejak awal ya? Aku terus melihat semuanya dan kembali memikirkan kemungkinan lain. Saya juga. Sewelas mau copat. Sepertinya ada satu keping informasi lain, dan itu pasti berhubungan dengan menghilangnya Aji. Pak Ade menuliskan kata awal dengan spidol warna merah, tepat di bawah nama Arjuno. Keturunan ini benar-benar pintar, juga licik. Dia sengaja bersembunyi di balik nama Joko Arjuno, sang pendahulunya. Tapi jika mereka tahu tentang Sumpah Wijaya, juga Julung Kembang, seharusnya Mas Bagus dan keturunan Arjuno ini menghindar, atau paling tidak menjauh. Kenyataannya mereka justru datang padaku. Keterangan Toto juga sedikit membingungkan. Semakin aku bertekad, maka semua itu justru sesuai dengan keinginannya. Apa mereka berdua juga ingin mengakhiri semua ini? Tidak. Aku pasti gila, juga bodoh jika menilai Mas Bagus orang seperti Dewan Daru ataupun Abimanyu, karena pria itu sungguh tamak dan serakah. Aku menghela nafas, kepalaku sakit, dan bayangan wajah Adis yang menangis membuat kesedihanku kembali. Gila ya, penyelidikan saya di Lampung bahkan sampai selebar ini. 11 ritual, ratusan, tidak, ribuan nyawa sudah melayang. Pelakunya bahkan orang-orang atas. Jujur saja Pak Andra, saya sendiri ngeri mengusut kasus ini. Pak Ade tiba-tiba bicara dengan lirih. Keraguan tersirat dari ucapannya. Ya, siapapun pasti tak menyangka kalau mereka tega menggiling manusia dalam pabrik, menenggelamkan anak-anak, juga membelah wanita hidup-hidup. Iblis saja kalah kejam dengan manusia-manusia itu. Dan yang paling membuat saya benci, semua itu terjadi karena keberadaan saya di sini. Pak Ade sontak menoleh kepadaku yang terus menatap kosong pada kata awal berwarna merah di papan. Tidak Pak Andra, itu sudah takdir Tuhan. Pak Ade sekali lagi membesarkan hatiku. Ya, kalau cuma bilang takdir sih gampang, tapi kebenaran itu tetap tak berubah. Tapi sebelum mati saya punya satu permintaan terakhir sama Pak Ade. Saya titip Aji sama Adis ya. Pria di hadapanku ini melongo tak percaya. Pak, saya sempat dengar dari Abang Aji kalau adiknya ini Andra sedikit gila. Saya pikir dia cuma bercanda, tapi saya titip Adis dan Aji. Aku mengulanginya untuk yang kedua kali. Pria di sampingku ini segera berpaling karena wajahnya merah padam sampai berulang kali menggaruk kepalanya. Pak Ade tahu, untuk mengembalikan semua perjanjian ini, saya harus mengumpulkan semua simbol ini dan mati seperti Abang Robert di puncak gunung yang sama. Sedikit lagi, satu sudah ada pada Pak Ade Bas, 2 masih ada di tangan Arjuno juga Sanjaya. Pak Ade sendiri bilang kalau orang-orang atas yang bermain.
Setelah semua ini kembali, mereka pasti masih memiliki sedikit kekuasaan. Saya tak ingin Adis dan Aji dalam bahaya. Berjanjilah untuk melindungi keduanya. Pak Ade yang masih terdiam mengusap wajahnya berkali-kali. Saya juga sakit mengatakannya. Tapi anggaplah ini permintaan terakhir dari orang yang bakal mati. Saya tahu Pak Ade juga belum punya calon, kan? Pria itu kembali menatapku. Sorot matanya benar-benar berubah karena permintaanku ini kelewat lancang. Tapi akhirnya dia mengangguk. Iya, saya akan melindungi mereka, Pak Andra. Terima kasih. Jujur saja hatiku nyeri, tapi juga lega di saat yang bersamaan. Tapi saya tetap menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Mbak Adis. Pak Ade bicara selirih mungkin, menjaga perasaanku. Ya, meski sedikit keras kepala, dia wanita yang baik juga cantik. Pak Ade hanya mengangguk cepat dengan wajah yang merah padam. Ya, Adis memang cantik, sangat cantik. Siapapun pasti menyukainya. Aku masih terus menikmati nyeri dada hingga pandanganku terpaku pada foto hitam putih pernikahan papi. Satu nama terbesit saat itu juga. Pak Ade kenal sama Mas Agung di mana? Oh, kami ketemu di Lampung. Dia bilang kalau adiknya mendiang Teh Asih. Kenapa, Pak? Pria di sampingku ini bicara sambil menuliskan kata Abdi tepat di bawah nama Toto. Nama Agung itu Agung Setiawan bukan? Iya, Agung Setiawan. Saya sudah cek ke kantor tempat dia bekerja. Anak itu bersih. Pak Ade bicara dengan tenang dan yakin, namun kecurigaanku semakin menguat. Agung Setiawan. Sudah cek kalau mendiang Teh Asih memang punya adik laki-laki? Iya, saya sudah memeriksa semuanya. Mendiang Teh Asih dan Mas Agung satu ayah beda ibu. Teh Asih dari istri pertama, sedangkan Mas Agung dari istri kedua. Tapi kata-kata Pak Ade justru terdengar semakin menakutkan. Memangnya kenapa, Pak Andra? Pak Ade ingat saat seseorang menjemput saya di kediaman Garwita. Pria di sampingku seketika membeku, menoleh dengan pandangan yang sedikit bingung dan cemas. Tirto Abimanyu. Dia tahu kalau malam itu saya ada di sana dari seseorang bernama Setiawan. Pak Ade mau tahu apa yang Tirto katakan tentang laki-laki ini? Tentu saja. Pria di hadapanku ini menggeleng. Dia bilang Setiawan ini mengenal saya dengan baik. Karena itu Tirto tanpa ragu memberikan beberapa foto juga informasi tentang perkumpulan pengusaha ini padanya. Terangku pada Pak Ade sambil menunjuk foto hitam putih yang pernah ditunjukkan Agung. Foto barisan pria dan wanita anggota pengusaha dari tahun 1910 hingga yang terakhir tahun 1998. Lalu Pak Ade seakan mengerti maksudku dan wajahnya berubah cemas. Pak Ade tahu alamat orang tua Mas Agung? Tahu. Tapi saya belum pernah ke sana sama sekali, Pak Andra. Saya cuma sekedar mencocokkannya saja. Kita ke sana sekarang. Firasat saya buruk. Tolong kirim beberapa orang ke rumah Adis. Saya meninggalkan dia dengan Agung. Kalau dugaan saya benar, Adis dalam bahaya. Kita harus cepat. Pak Ade memacu kendaraannya dengan kecepatan maksimum. Tak jarang mobil menghantam jalan berlubang. Peduli setan. Kami harus bergegas. Sepanjang perjalanan, kami bahkan tak banyak bicara. Setelah menempuh waktu 3 jam lebih ke arah perbatasan Provinsi Jawa Barat, akhirnya kami sampai di depan rumah khas Belanda yang asri, dengan semak perdu yang dipangkas menjadi pengganti pagar. Tanpa menunda waktu, kami bergegas turun menuju teras yang teduh dengan tanaman hias yang tumbuh dari pot gantung, juga melati yang merambat tepat di depan jendela kamar. Pak Ade sudah berulang kali mengetuk pintu rumah yang terbuat dari kaca. Namun, si pemilik tak juga menjawab, hingga sebuah suara serak dari samping rumah mengagetkan kami berdua. Rupanya, pria tua seusia Pak Debas dengan sebuah arit yang tergenggam di tangannya membuat kami sedikit ngeri. Sama neh teh? Pandangannya penuh curiga, wajahnya bahkan tak ramah. Pria ini melihat kami berdua dari ujung kaki sampai kepala. Kami saling berpandangan karena tak mengerti ucapannya hingga pria ini mengartikannya.
kalian ini teh siapa? Pak Ade mendekat dengan tenang, lalu mengulurkan tangannya. Perkenalkan, saya Ade, teman Agung. Agung? Seketika pria itu berubah, wajahnya berganti kesedihan yang hebat. Pak Ade sontak menoleh padaku, meminta penjelasan. Terang saja, aku menaikkan bahu. Rumah ini sepi dan lengang. Pak Ade menyesap kopi pemberian tuan rumah, sedangkan mataku terpaku pada dinding ruang tamu. Beberapa foto tergantung, menggambarkan memori beberapa tahun silam. Namun dari sekian banyak wajah yang ada, tak satu pun aku menemukan sosok Mas Agung. Justru seorang pemuda asing yang aku dapatkan. Mungkinkah kami salah alamat? Tapi Pak Ade bersikeras jika ini alamat yang tepat. Setelah menghidangkan jamuan dan mengatakan maksud kedatangan kami, bertanya tentang Agung, Pak Wawan segera meninggalkan kami berdua, membuat Pak Ade sedikit canggung dan serba salah. Aku sudah mendekat padanya, berniat menegaskan, mungkin jika alamat ini bukan Agung yang kami cari saat pria itu keluar bersama seorang wanita yang sembab. Kalau saya boleh tahu teh, kalian ini teman Agung saat kuliah atau bekerja? Pak Wawan kembali menanyakan kami setelah membimbing istrinya duduk. Wanita itu mengusap wajahnya, membuat kami bertambah bingung. Begini, kami bukan teman kuliah Mas Agung ataupun teman kerja. Hanya saja, saya sering bertemu dengan Mas Agung, jawab Pak Ade. Sering? Wanita itu terdengar heran. Iya, sering. Terakhir kami bertemu kemarin sore. Atau itu mah gak mungkin. Anak saya teh sudah pupus 2 tahun yang lalu. Wanita itu menjelaskan dengan suaranya yang serak. Sontak saja Pak Ade terkejut. Sedangkan semua ini membuat kecurigaanku semakin menguat. Akhirnya aku mengatakan semuanya tentang kecurigaanku pada sosok laki-laki yang mencuri identitas putra mereka. Setelah mendengarkan kesimpulanku dan Pak Ade, pria di hadapan kami hanya bisa menghela nafasnya yang berat dan akhirnya dia bicara. Meskipun beda ibu dan jarang bertemu, Agung teh sayang pisan sama Asih. Sewaktu dapat kabar kalau kakak perempuannya pupus, Agung langsung ke Bandung. Pandangan Pak Wawan beralih pada figura foto pemuda yang tersenyum. Memang sebelum meninggal, Agung teh sempat bilang kalau kematian Asih itu gak wajar. Dia bahkan cari tahu kesana kemari dan juga bilang tentang ritual segala macam. Meski terisak, sang ibu akhirnya ikut bicara. Mendapatkan kenyataan ini, jujur saja aku ingin bergegas kembali pada Adis. Namun entah kenapa semakin aku pikirkan, semua semakin janggal. Laki-laki yang memakai nama Agung itu bisa saja mendekatiku atau Pak Ade dengan identitas lain. Tapi, kenapa dia memilih menjadi Agung yang merupakan adik Teh Asih? Ini bukan kebetulan. Pasti ada satu petunjuk lain yang bisa aku dapatkan di sini. Pak Ade seakan mengerti isi kepalaku. Dengan wewenangnya sebagai aparat, pria itu meminta izin untuk masuk ke dalam kamar milik Agung, berharap jika kami bisa mendapatkan petunjuk yang lain. Pak Wawan membimbing kami berdua menuju kamar milik putranya yang sudah tiada. Saat pintu itu terbuka, udaranya sedikit pengap dan apak, meskipun keadaannya bersih dan terawat. Perabotan dalam kamar ini juga tak banyak, hanya ada sebuah ranjang kayu di ujung ruangan dan lemari kayu yang bersebelahan dengan sebuah meja belajar dan kursi. Beberapa tumpukan buku tersusun rapi. Sebuah poster penyanyi rock Bon Jovi menempel di salah satu dinding kamar di samping jendela dengan riuh celantir bunga melati yang merambat. Ini kamar Agung, silakan Pak Ade, Pak Andra. Kami cuma bisa bantu sekedarnya. Aku hanya mengiyakan pendek, sedangkan Pak Ade sudah masuk ke kamar dan memeriksa ke dalam laci. Cukup lama kami mencari sedetail mungkin hingga ke dalam lemari, tapi tetap tak ada petunjuk yang kami dapatkan. Akhirnya tinggal tersisa tumpukan buku di atas meja. Salah satunya menarik perhatianku. Dari sampul yang usang dan kertas yang menguning, meyakinkanku jika sesuatu tertulis di sini. Namun sayang, buku itu sudah tak utuh.
Beberapa halamannya sobek, namun masih ada yang tertinggal. Tulisan tentang Bolo Upoto, juga Cengkoro Bolo. Lalu kata Mocopat 11. Akhirnya tepat di lembar berikutnya, sebuah foto membuatku terhenyak begitu saja. 2 orang pria yang saling berangkulan. Salah satunya adalah pria yang sama dengan foto yang ada di ruang tamu. Namun satu lagi benar-benar membuatku lemas. Sosok pria yang selama ini kami kenal sebagai Agung. Sejak awal kami sudah kalah. Sejak awal Arjuno sudah ada di dekatku, dan tanpa sadar aku sudah masuk dalam permainannya. Seakan menguatkan bukti yang kami temukan. Di balik foto itu tertulis 2 buah nama, Agung Setiawan dan Galih Arjuno. Pak Ade hanya bisa melongo seperti orang bodoh. Aku sudah kalah sejak awal. Hari sudah mulai gelap saat aku keluar dari box telepon umum sambil menggaruk kepalaku berulang kali. Bergegas menuju mobil TAF hitam yang terparkir tepat di pinggir jalan. Aku menutup pintu dengan kasar, melampiaskan semuanya. Tanpa jeda Pak Ade kembali memacu kendaraannya secepat mungkin. Berkali-kali aku mencoba menghubungi Adis, tapi sia-sia. Sekalipun nada sambung itu berdering, tak ada satupun yang menjawabnya. Masih belum diangkat. Aku menggeleng cepat. Sudah, bahkan sampai puluhan kali. Pasti sudah terjadi sesuatu. Sialan, bisa-bisanya kita ditipu begini. Pria di sampingku pun ikut mengumpat kasar sambil menghantamkan tangannya pada setir mobil. Dadaku semakin sakit. Tiap menit yang berlalu membuatnya hampir meledak oleh kecemasan, prasangka, dan ketakutan yang bergemuruh seperti tornado. Perlahan tapi pasti semua itu mengikis kewarasanku. Beberapa kali aku mengusap air mata yang lolos begitu saja. Gelombang pikiran buruk itu terus datang. Bagaimana jika mereka mendapatkan Adis? Bagaimana jika mereka membunuh anak dan istriku? Aku semakin ketakutan. Membayangkan saja sudah membuatku gila. Satu persatu, ingon itu kembali menjerit dalam rongga kepala. Pateni sing nglarani awakmu, Ndoro. Bersautan lantang, jantungku berdebar semakin cepat, bersamaan dengan luapan dendam yang menghebat, mengalir sampai ke dalam sudut hatiku yang paling dalam dan yang paling hitam, merobek setiap jengkal batinku yang sudah penuh luka. Galih Arjuno, laki-laki itu selama ini ada di dekatku, bersandiwara seakan ikut merasakan semua penderitaanku, membuat kami percaya dengan semua informasi yang dia berikan. Seharusnya aku sudah curiga. Semua berita yang dia sampaikan terlalu rinci. Bangsat itu luar biasa. Pak Deba saja bisa dipermainkan. Padahal firasat pria itu lebih tajam. Aku mengutuk kesal, mengempaskan tangan di dashboard mobil skuadnya. Pak Ade kembali mengulangkan kata sabar. Seharusnya aku tak pernah kembali pada Adis dan pergi sejauh mungkin. Pria itu sungguh mengenalku. Dengan mudahnya Galih Arjuno mengatur semua ini, menggunakan semua amarah dan dendamku, bahkan perasaanku untuk Adis juga Aji. Rupanya semua ucapan ibu benar. Aku hanya pembawa sial. Sudah hampir tengah malam saat kami sampai di depan halaman rumah yang sepi. Pintu juga tertutup rapat dengan lampu di teras yang padam. Kecemasanku semakin menguat. Mobil belum berhenti sempurna, tapi aku sudah membuka pintu dan melompat keluar, berlari ke teras menerjang, menggedornya sambil berteriak memanggil Adis berulang kali. Suara sahutan bapak terdengar dari dalam. Terburu-buru pria itu membuka pintu. Adis mana, Pak? Loh, Adis bukannya tadi dia nyusul awakmu, Le? Hanya satu jawaban singkat. Dan semua itu menghancurkanku berkeping-keping. Tubuhku terhempas lemas di depan pintu. Aku terlambat. Lagi-lagi aku gagal. Dasar pecundang. Aku tergugu menangkup wajah. Bapak tentu saja bertanya. Namun aku sudah tak kuasa menjawab. Mbak Adis kemana, Pak? Pak Ade pun mengulangi pertanyaanku.
Pria ini dengan wajah yang bingung menjelaskan jika beberapa jam setelah aku pergi, keparat bernama Galih Arjuno itu menerima telepon dari seseorang. Tak lama dia mengatakan pada Adis jika aku sudah menemukan Aji. Tak lama berselang seseorang datang membawa Adis yang sudah tak sabar ingin segera menemuiku. Padahal semua itu bohong. Aku menatap nanar pada pesawat telepon di ujung ruangan. Sial. Tepat di bawah meja, kabel itu diputus. Pantas saja tak ada yang menjawab. Amarah yang meluap, penyesalan yang terlambat. Kebencianku pada diri sendiri juga dendamku pada mereka berputar menyatu menjadi deru debu yang menenggelamkan kesadaranku. Tubuhku gemetar hebat. Gigiku juga gemeratak, rasanya dingin luar biasa. Perlahan, sesuatu merambat naik menekan sukmaku. Tak mau kalah, dengungan di kepalaku semakin ramai. Mereka melantangkan kata pati, bunuh, getih, juga dendam berulang-ulang. Himpitan di dada membuat nafasku semakin pendek. Aku melepaskan semuanya, menjadi jeritan parau yang asing. Semua iblis yang ada telah bebas menguasai tubuhku. Teriakan Pak Ade, juga Bapak, sudah tak aku hiraukan. Sepertinya aku sudah sampai di batas kesadaran, juga keteguhanku sebagai manusia. Pandanganku mulai kabur, namun aku masih bisa mengenali ibu yang keluar dari kamarnya dengan wajah yang sedikit bingung. Iblis dalam tubuhku ini mulai melakukan apa yang mereka inginkan, menunggangi amarahku pada ibu. Tanpa diduga siapapun, aku bangkit dengan sendirinya, berjalan cepat, lalu dengan ringan tanganku mencengkeram lehernya. Pateni sing nglarani awakmu Ndoro, take getihe. Wanita itu menjerit meminta tolong. Terang saja Bapak segera menahanku. Begitu juga dengan Pak Ade. Sayangnya aku sudah menyerah. Teriakan keduanya kalah dalam deru kata pati yang mereka lantangkan. Rintihan ibu justru membuat mereka puas, sedangkan aku mulai tenggelam, putus asa. Pandanganku menghilang sempurna. Aku melayang dalam kegelapan, merasakan nyeri yang merajam semua perasaanku, memikirkan betapa berat garis hidup yang aku jalani. Laki-laki yang lahir dari perjanjian iblis. Kali ini aku bahkan sudah tak ingin mengeluh pada Tuhan. Semakin lama, tubuhku semakin hanyut dalam kegelapan. Samar sebuah suara memanggilku berulang kali, tumpang tindih. Le, ilingo, le, elingo. Berulang-ulang tak ketinggalan namaku juga disebut. Menggema, lalu kembali memantul, berusaha meraih diriku yang sudah menyerah. Sopo sing iso, nek dudu awakmu. Suara itu kembali terdengar dan kembali menggaung dalam gua putus asa yang menelanku. Elingo karo takdirmu le. Dia kembali bicara. Hah? Titisan Raden Setia? Pria itu bahkan tak sekalipun menemuiku. Dia hanya sibuk dengan urusannya, melindungi Aji. Aji? Hah, benar, putraku. Iblis itu sudah merebutnya dariku. Begitu juga Adis. Padahal aku tak punya apapun. Aku tak inginkan apapun. Aku hanya ingin memeluk keduanya, itu saja. Apakah begitu sulit? Selama ini aku bertahan karena keduanya. Aku hanya bisa hidup karena keduanya. Mereka adalah nyawaku. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Elingole, Adis karo Aji mungkin masih hidup. Benarkah? Tunggu, mungkin semua itu benar. Adis dan Aji mungkin masih hidup. Mereka hanya membawanya untuk memancingku saja. Mereka menginginkanku, bukan? Bangunlah, bangkitlah sekali lagi. Aku berusaha mencari kembali arah suara yang memantul dalam kegelapan. Namun aku justru seperti ditarik ke suatu tempat yang asing, masuk ke dalam sebuah lorong yang penuh dengan cahaya. Tubuhku melayang berputar dengan kecepatan yang tak masuk akal, menembus semuanya hingga akhirnya aku terbangun dalam ruangan yang redup di atas lantai batu yang basah. Bau anyir menyeruak. Meski awalnya gelap, tapi samar-samar aku mengenali tempat ini. Tempat di mana pria asing itu membelah wanita korban ngabruk nyawa hidup-hidup. Di lantai
ratusan tabung kaca berisi janin yang diawetkan disusun membentuk lingkaran. Aku berjalan ke arah tengah melewati puluhan sosok mungil yang meringkuk lengkap dengan ari-ari juga tali pusarnya. Sedikit demi sedikit aku mendekat pada sosok patung kambing yang bersila sambil memangku tabung lain berisi patung anak laki-laki berkepala rusa. Sosok kambing ini begitu janggal. Wajahnya dingin, tatap matanya kosong, ukurannya sebesar tubuh manusia. Sayup-sayup terdengar suara jerit kesakitan, juga meregang nyawa dari ratusan wanita yang dibelah hidup-hidup. Reduksi masa lalu yang tertinggal karena dendam dan amarah yang besar. Ratusan lilin membiaskan dinding yang ada di seberang ruangan. Pahatan itu membentuk pintu raksasa. Di tengahnya terpahat relief yang membentuk semua sosok Ingon Mocopat 11. Semuanya saling terhubung satu sama lain, tepat seperti gambar ukiran di pintu kediaman Abimanyu. Aku masih terus terpaku hingga sosok wanita itu kembali muncul. Kali ini dia tak sendiri. Beberapa sosok lain ada di belakangnya dengan kondisi yang hampir sama. Luka sobek itu mengalirkan darah hitam dengan isi perut yang terburai. "Raden Setia, bebaskan kami!" Mereka bicara lirih sembari menunjuk tepat di belakang tubuhku. Di sana, dalam bias cahaya lilin, sosok anak laki-laki yang meringkuk di ujung ruangan, ketakutan hebat sambil menangis lirih. Suaranya serak. "Ibu, Om Pleman, Ibu, Om, Aji takut." Anak itu terus memanggil berulang kali. Akhirnya mata biru itu menemukanku. "Om Pleman!" teriaknya. Terang saja aku segera berlari, tapi sebuah tangan raksasa dengan kuku hitam yang tajam mencengkeram kepalaku dari belakang. Dia meremas kuat mungkin, berniat meremukkannya saat ini juga. Aku sampai berlutut menahan sakit. Bahkan sukmaku ini dengan mudahnya dia tundukkan. Wajah Aji juga ketakutan. Sosoknya kembali menghilang dalam kegelapan. Siapa sosok ini? Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Tony FS. Terima kasih Mas Simbal Dendi. Terima kasih teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum.